Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Frista Melati, absen 40. Kemudian Yunita Rahayu, absen 28. Kemudian Puput Aprilia, absen 4. Kemudian Silvi Oktaviani, absen 35. Kemudian Nova Triana Dewi, absen 60. Dan yang terakhir Kinainsya Fifty Arlanda, absen 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu injeksi. Injeksi adalah prosedur invasif yang mencangkup, memberikan, atau memasukkan obat ke dalam jaringan tubuh melalui jarum steril. Adapun injeksi dibagi menjadi 4, yaitu injeksi intramuskular, injeksi intravena, injeksi intrakutan, dan yang terakhir adalah injeksi subkutan. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai injeksi subkutan. Apa itu injeksi subkutan? Injeksi subkutan adalah sebuah prosedur memasukkan atau memberikan obat ke dalam jaringan subkutan. Nah, untuk lapisan kulit terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga jaringan subkutan, dan yang keempat adalah otot. Nah, untuk melakukan injeksi subkutan, kita memasukkan jarum steril ke dalam jaringan subkutan dengan sudut 45 derajat. Tujuan pemberian injeksi subkutan yang pertama digunakan untuk menyuntikkan berbagai macam vaksin dan obat, misalnya vaksin campak, rubella, gondok, dan masih banyak lagi. Yang kedua, digunakan untuk terapi insulin, di mana pemberian terapi insulin itu digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Adapun alat yang harus dipersiapkan yaitu ada obat instrumen, yang kedua obat sesuai terapi, yang ketiga spet sesuai volume obat, yang keempat alkohol swab, ya, dan terakhir ada bengkok. Hal yang perlu diperhatikan dalam injeksi subkutan. Yang pertama, kriteria kulit area injeksi. Yang pertama, kulit yang tidak mengalami infeksi. Yang kedua, kulit yang tidak terluka. Dan yang terakhir, kulit yang tidak mengalami alergi. Teknik dalam injeksi subkutan: kumpulkan kulit di area suntikan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan non-dominan. Tujuannya untuk membuat area lemak lebih tebal untuk disuntikan. Memastikan agar dosis masuk ke dalam lemak dan bukan ke dalam otot di bawahnya. Memasukkan obat ke dalam injeksi subkutan. Memasukkan obat ke jaringan subkutan dapat dilakukan dengan melakukan aspirasi. Tarik penghisap sedikit untuk memeriksa apakah jarum sudah masuk dengan tepat. Jika ada darah saat aspirasi, hal tersebut menunjukkan bahwa jarum masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu cabut segera spet dan ganti dengan spet dan obat yang baru. Lalu jika tidak keluar darah, maka masukkan obat perlahan-lahan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hidayani Frista Melati. Di sini saya akan bertugas untuk melakukan injeksi subkutan pada Ibu. Benar dengan Ibu Yunita? Ya, benar. Baik Ibu, saya periksa terlebih dahulu ya Bu ya identitasnya. Baik, benar dengan Ibu Yunita. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur yang akan saya lakukan, yaitu saya akan melakukan injeksi pada tangan sebelah kiri Ibu. Nanti akan saya buka terlebih dahulu ya Bu ya bajunya, biar untuk mempermudah melakukan tindakan. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada Bu, tidak ada ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Ya, saya siap. Baik, saya tutup tiranya terlebih dahulu ya Bu ya, demi menjaga privasi pasien. Oke Bu. Sebelum melakukan tindakan, usahakan tangan kita steril ya, dengan cara bisa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mengikuti cara dari WHO ya. Baik, setelah semuanya sudah, jangan lupa menggunakan handspoon. Baik, saya sudah menggunakan handphone.
melakukan tindakan injeksi subkutan pada pasien. Ini sih Ibu, saya izin membuka baju Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, sebelum melakukan tindakan injeksi, tentukan terlebih dahulu area yang akan dilakukan injeksi. Bisa diberi tanda simbol. Caranya, nanti ibu jari dan jari telunjuk menekan bagian kulit agar tebal. Tujuannya agar saat melakukan injeksi tidak mengenai otot yang ada di bawahnya, yang ada di dalam kulit. Baik, sebelum itu kita bersihkan area yang akan dilakukan injeksi menggunakan alkohol swab. Cukup 1 kali saja. Setelah itu kita siapkan stepnya. Jangan lupa kita kencangkan terlebih dahulu sebelum membuka agar tidak lepas. Setelah itu kita masukkan obat atau vitamin B yang akan diberikan kepada pasien. Ini saya menggunakan vitamin B sesuai kebutuhan dan diagnosa pasien. Baik. Setelah itu kita lakukan tindakan injeksi, di mana injeksi subkutan dilakukan dengan sudut 45 derajat. Ini kemudian kita masukkan pada area injeksi 45 derajat. Setelah masuk seperti ini, kita masukkan obatnya dengan perlahan sambil menarik si jarum suntik ini. Baik, seperti itu. Langsung kita kasih testernya. Bisa ditekan perlahan-lahan, bisa tidak. Bu, demikian tindakan injeksi subkutan pada Ibu. Bagaimana, apakah Ibu merasakan efek samping dari injeksi? Apakah pegal di area sekitar? Tidak ya Bu ya. Baik, karena tidak berarti injeksinya berjalan dengan lancar dan semoga vitamin B-nya bisa masuk ke dalam tubuh Ibu dan bisa memperkuat daya tahan tubuh Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, saya rapikan terlebih dahulu. Baik, setelah kita merapikan pasien, setelah alat-alat digunakan, kita kembalikan ke dalam bengkok. Setelah itu kita rapikan alatnya. Jangan lupa kita membuka handscoon-nya dan kita sterilkan kembali tangan kita menggunakan hand sanitizer. Baik, jika sudah, saatnya berpamitan dengan pasien. Baik Ibu, demikian tindakan injeksi subkutan. Setelah ini saya akan kembali ke ruangan. Apabila Ibu ada pertanyaan, silakan. Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.